Hai Ros. Hai, halo. Mbak Halo. Novi. Ketemu terus ya, jadi kamu bosan nggak sih sama aku Ros? Enggak, aku kan nggak pernah bosenan orangnya, Mbak. Padahal kita cuma ketemunya buat podcast doang ya. Iya, kayaknya. Itu kamu gimana ya, nikah, ketemu terus sama istrimu, bosan nggak sih Ros? Bosen sih enggak. Cuman kadang butuh ketemu dengan orang lain juga. Ya, maksudnya temen. Lah iya. Kalau Enggak. diam di rumah, ya enggak pas bosen ke istri sih. Bosen dengan kegiatan-kegiatan aja. Makanya aku tuh kepengen nanti ya, karena aku bosenan ya Ros. Pengen cari pasangan itu yang kayaknya nggak akan ngebosenin gitu. Itu kenapa akhirnya cewek-cewek tuh nyarinya yang bukan good boy, but bad Bad boy. boy. Karena bad boy itu bikin kesel, tau gak sih? Karena kan emosi kita di kayak roller apa? Coaster, kayak roller coaster. Diobok-obok gitu Iya. ya. Jadi dikit-dikit gini. Tapi kalau orang yang good boy ya, Kalem, good man, gitu. itu kan begini-begini aja. Tapi kebanyakan gitu. memang good boy itu kebanyakan ngebosenin. Karena lurus-lurus aja Ya enggak sih. gitu. Mainnya enggak sih. Tapi kalau bad boy gitu kan, dia kan ngeselin lah, nakal lah, Tapi kadang macam-macam, bikin emosi naik turun gitu-gitu kan, Say. tapi bad boy biasanya lebih banyak nyakitinnya juga sih. Walaupun dia nyenengin sih. Kamu Tapi diakui perempuan atau tuh tidak. butuh yang gitu. Kamu nyari bad girl atau atau good girl? Mantanku kayaknya lebih banyak yang bad Girl ya. deh. Semakin dia nakal semakin menarik Aku ya. suka cewek yang kalau orang Madura bilang lekleter sakoni gitu loh, Pak. Iya kah? Iya kan. Iya kalau yang good girl itu kan yang dia kalau ini kayak Tapi kenapa ya? kaku gitu Iya, atau tapi kenapa kita dididik gitu ya sama masyarakat, sama orang tua menjadi manusia baik-baik? Kan kamu juga menjadi pria baik-baik. Padahal karena mungkin kita orientasinya mungkin ke Tuhan ya. Iya, itu karena Bukan untuk pria, bukan untuk wanita. bukan untuk wanita. Walaupun si wanita sukanya yang bad boy. Si laki-laki sukanya yang bad girl. Tapi yang nggak pas bad girl yang pas bad banget sih, Mbak. Maksudnya yang di batas wajar gitu. Apa nakal, definisi nakal menurutmu? Kalau nakal itu Bad girl apa? Bad girl definisinya kamu? yang openan gitu, Mbak. Openan? Iya, open BO-an itu kan udah yang bad girl kayak gitu-gitu. Kamu suka yang kayak gitu? Enggak. Ya maksudku kamu kan tadi suka yang bad girl. Oh, yang bad girl definisi menurut kamu tuh apa? yang aku suka. Yang kamu suka. Yang dia tidak terlalu memperhatikan, bukan tidak memperhatikan, tidak terlalu mementingkan ini baik atau enggak. Yang penting kalau ya asik ya ayo kayak gitu-gitu loh, Pak. Gimana ya cara jelasinnya? Gimana? Kamu suka yang kayak gimana? Kayak istriku nih, misal kalau yang kuliah misal kita pengen jalan-jalan, kalau yang good girls itu kan kayaknya susah banget tuh untuk diajak bolos atau apa gitu. Aku lebih suka yang kayak bolos yuk, ayo kayak gitu-gitu. Kalau menurut lo, aku bad girl apa good girl? Mbak Novi punya dua sisi sih. Apa? Ya kan semua orang punya dua sisi. Kemasannya Mbak Novi kan tonjolin semua. Tapi buat aku Mbak Novi bad girl sih kalau hitungannya penilaian Madura bad girl sih Mbak Novi. Tahu nggak kenapa? Kan aku pernah dulu tuh nanyain sama Mbak Deti ya, sama temanku itu, kenapa ya orang itu ya baru cerai udah dapat pasangan, ya kan? Pokoknya baru cerai langsung dapat pasangan. Aku single kok gak dapat pasangan. Gitu. Kan, ya. Terus Mbak Deti bilang apa? Cek ben korang leter. Iya memang. Lah gimana leter itu gimana? Gitu. Cek laki seneng korang leter. Kak dari. Padahal kamu bilangnya aku bad girl. Tapi aku nggak bisa. Kayak apa letter itu kayak apa? Kayak misalnya nih salah
telepon salah sambung. Terus dilayani. Loh, ya masa aku harus melayani salah sambung sih? Terus gak ada waktu lagi ngurus-ngurusin begitu. Enggak sih, Pak. Banyak. Letter tuh gimana sih? Menurutmu letter gimana? Aku kayak gini. Kalau set yang nggak letter, yang nggak letter itu kan kadang kita aja jalan, misal dia diem aja, yang nurut gitu, Pak, ngikut. Kalau jadi kamu tuh lihat ahwat gitu nggak suka ya? Enggak. Kurang menarik, kurang letter gitu. Kalau yang letter itu dari bisa dari bicaranya gitu loh, Pak. Gimana? Anu Mas Eros gitu. Iya kayak gitu. Anu kayak gitu. Atau dari sikapnya juga ada tuh yang ya letter gimana kayak cara jalannya misal kayak ajak gendak ketek akhir kamu suka yang gitu? Suka. Tapi ya kalau kepengen tahu kualitas seseorang, lihat seleranya, lihat apa yang dia sukai. Kalau dia sukanya yang bad girl, yang letter, berarti dia juga begitu kualitasnya. Tapi kalau kamu ngelihat orang, oh ini pinter nih, tapi nakal, bukan nakal istilahnya, tapi mau melewati batas. Ya kan, batas normal. Tapi dia bertanggung jawab, wah keren. Kalau aku kan suka yang bad boy-nya itu, dia itu bisa melewati batas itu. Jadi bukan yang laki-laki apa ya sebutannya ya? Ada letter. Enggak, aku nggak suka. Jadi justru aku suka sama laki-laki yang nggak main medsos. Tapi letternya saya tanya banyak, Mbak. Letter secukupnya. Letter sana tak lebur, Mbak. Deh, aku kalau laki-laki udah main medsos, apalagi sampai joget-joget, itu langsung infil aku deh. Sama. Kamu katanya suka yang letter. Wah, kalau cowok, Mbak, pas. Oh, yang cowok. Serius, nggak suka. Ya. Tapi kalau di medsos, misal aku juga nggak suka, Mbak. Cewek yang suka posting atau apa-apa di medsos, yang aku nggak suka. Tapi kalau ada nilai kreatifnya, aku suka. Beda. Walaupun cowok ya posting tapi sesuatu yang inspiring atau yang apa gitu, aku ya suka. Ya itu aku suka. Tapi yang gimana ya? Ada yang nggak jelas-jelas gitu kan? Iya gitu. Nggak suka. Atau dia mereview makanan, atau aku suka sih. Kalau yang aku nggak suka itu yang ini. Ada tuh konten kreator misal cuman ngomong-ngomong kasar gitu loh, ngomong-ngomong jorok gitu loh. Apa? Ada cewek yang ngomong-ngomong jorok gitu, kata-kata jorok. Orang Madura. Orang Madura. Oh, terus? Ya ngapain sih, apa-apaan sih. Terus ada cowok yang sampai ale-pale, acak-acak tak jelas gitu. Ini maksudnya mereka mau ngapain? Iya, gitu kan. Iya. Ya tapi kan mereka pasti ada fansnya masing-masing lah, Pak. Iya. Tapi buat aku yang bad boy itu ya itu dia berani menerobos normatif gitu ya, tapi dia bertanggung jawab. Aku kalau kenapa aku bukan nggak suka, Mbak, cewek yang berpakaian akhwat itu aku sebetulnya suka, cuman lebih memantaskan diri saja. Aku ngerasa aku nggak pantas. Iya, memang nggak pantas, Ros. Memang nggak pantas. Kan sudah saya sampaikan, itu menunjukkan kualitas ya. Selera itu menunjukkan kualitas seseorang, ya kan? Tapi pantas-pantas aja sih sebetulnya. Tapi pernah disukai sama akhwat, Ros? Pernah. Aku pernah pacaran sama akhwat itu. Cadar, pakai cadar. Nggak pas pakai cadar, cuman dia gini. Tapi dia suka sama kamu. Dia mondok, jadi cara pacaran aku sama dia tuh unik banget, Mbak. Jadi sempat pacaran. Oh my God. Kalau Mbak Novi tahu, dia merayakan. Jadi tiap hari, nggak tahu dia bohong atau enggak ya, Mbak. Cuman dia bilangnya ke aku, tiap hari waktu itu hari Rabu atau hari apa gitu kalau nggak salah. Dia puasa. Terus memperingati hari jadi kalian, hari jadi aku sama dia. Tiap hari itu dia puasa. Jadi tiap hari itu aku ngirim dia ke pondok sama ada sepupuku lah di rumah itu yang ini udah lebih tua dari aku dan cewek. Mbak ikut yuk, Mbak, ngirim ke pondok ini gitu buat
Jadi dia yang ngasih kayak, aku beliin snack atau coklat atau apa itu waktu aku masih SMA, Mbak. Aku pernah punya cewek yang alim gitu, yang dan aku sebetulnya merasa tidak pantas. Makanya aku berhenti. Aku putus sama dia karena aku memang benar-benar ngerasa nggak pantas jadi imamnya cewek seperti itu, Mbak. Oh my God. Padahal kalau dalam hati pengen banget punya istri yang seperti itu. Masa pengen kamu? Pengen, tapi ada tapinya. Kalau dipikir-pikir lagi, kayaknya nggak asik deh, gitu kan? Nggak asik kan? Malah saya nggak suka orang yang nurut-nurut banget itu, enggak. Terus yang lurus-lurus. Aku pernah mau dijodohin gitu sama laki-laki baik-baik gitu ya, baik-baik dalam arti lurus aja gitu. Tapi aduh kayaknya aku yang capek. Ya enggak sih? Ini kita kan nyari partner gila-gilaan. Mbak Novi sampai sekarang belum nikah? Belum, Ros. Kamu kenapa kok jadi nikah? Umur berapa sih kamu nikahnya? Aku nikah 25, Mbak. Nah, kalau 25 seumuran secara normatif, secara formal itu kan udah biasa ya. Tapi secara di mataku, aku yang umur 40 belum nikah, itu umur 25 masih muda. Iya masih. Karena aku mau umur 25 masih kuliah tuh. Kamu kenapa nikah umur 25, Ros? Pengen nikah muda aja memang sih, Mbak. Dari dulu? Iya, aku gini, aku takut nikahnya nanti di usia yang udah tua, misal aku punya anak ketika anakku SD, aku udah umur 30-an, 50 gitu misal Mbak Novi ini sekarang nikah di umur 40, punya anak untuk SD kan berarti Mbak Novi ketika anak Mbak Novi SD kelas 1, Mbak Novi sudah 48 tuh, iya nggak sih? Kalau langsung punya anak, itu udah tua, Mbak. Buat aku gitu loh ngerasanya. Makanya aku pengen sekarang anakku SD kelas 3. Aku usia 35 mau ke 36. Itu usia yang masih produktif dan kuat. Iya, produktif dan kuat untuk dan bisa jadi teman ngobrol buat mereka. Aku pengennya seperti itu. Karena beda impian, Ros, beda prioritas juga. Mungkin kamu dari kecil pengen punya mimpi ingin nikah muda, ya kan, dan biar umur dengan anakmu tidak terlalu jauh. Sementara saya dari kecil gak ada mimpi mau nikah, apalagi kamu gak ada. Jadi prioritas saya waktu itu mimpi saya mau kuliah, bahkan mau kuliahnya itu ke luar negeri, tinggal di luar negeri. Jadi nggak ada saya punya ingin mimpi. Memang nggak difikirkan gitu memang. Nggak ada. Maksudnya gini, Mbak. Ada beberapa orang yang dia punya keinginan, aku juga gitu. Aku dulu juga pengen ngejar kuliah S2, S3, pengen seperti itu. Cuman ya tetap aku juga tetap pengen nikah gitu. Memang Mbak Novi udah nggak memang yang harus memang difokuskan ke situ, ke pendidikan. Prioritas bukan fokus. Diprioritaskan ke situ berarti. Jadi ketika misalnya nih waktu umur 25 kayak kamu ya, aku ketemu nih sama orang yang aku cintai. Tapi kan itu bukan prioritas saya. 25 berarti kan harusnya selesai S1, Mbak. Selesai S1. Iya, aku selesai S1 25 itu. Iya, tapi waktu itu kan belum selesai. Kan ibarat kamu mau ke Surabaya tapi nyadek di Sampang, kan masih penasaran pengen ke Surabaya. Nah, konsekuensinya ketika saya memilih untuk melanjutkan sampai S3, umur saya sudah umur segini dan tinggal di Madura, ya kan? Dimana kalau Madura itu sudah stok laki-laki yang mungkin setara dan sepemikiran denganku sudah berkurang, bahkan seperti mencari jarum di dijerami. Susah kan? Susah banget, Mbak. Artinya bukan berarti ya sudah itu konsekuensi, itu pilihan. Dan lagi pula pernikahan itu bukan prioritas, bukan tujuan. Perkara perjalanan itu ketemu, ya alhamdulillah. Nggak ketemu ya nggak apa-apa. Cuman kan gini, sekarang prioritas kan sudah dapat nih. Ya sudah. Sudah kelar. Nikah bagaimana? Apa sudah difikirkan? Sampai saat ini saya masih belum punya alasan untuk menikah.
Ada fasenya Roh. Jadi umur 20 aku nyari suami, nyari imam. Jadi yang membimbing saya gitu kan, yang membimbing saya. Fase umur 30 saya nyari partner yang bisa kita menggapai mimpi bareng-bareng. Pokoknya saling dukung. Umur 40 karena semuanya udah selesai ya Ros ya. Jadi makanya sekarang aku nyari laki-laki yang membuat saya ingin menikah. Cari laki-laki yang ingin Mbak Novi, yang bisa buat Mbak Novi ingin menikah. Nikah, ya. Jadi aku nggak punya kriteria harus ganteng, harus apa. Harus dimulai dari Mbak Novi dong. Iya. Lah kamu dulu mau menikah kenapa? Karena pengen nikah aja. Lah sama Ros. Keinginan untuk menikah dengan tidak menikah itu sebenarnya sama. Kenapa Mbak Novi nggak mau nikah? Ya nggak pengen. Kamu kenapa nikah? Ya karena pengen. Karena pengen. Jadi kan sama sebenarnya. Paham nggak sih lo? Iya paham. Jadi kamu tuh nggak pengen nikah. Kenapa Ros pengen nikah? Iya Mbak, aku pengen nikah aja karena aku punya mimpi ini. Lah, kamu kenapa nggak mau nikah Mbak? Ya nggak pengen aja. Mungkin karena lingkungan nggak sih? Bisa jadi pola pikir Ros. Pola pikir ya. Pola pikir karena gue ngerasa sudah lebih kayaknya nikah itu nomor sekian, bermanfaat nomor pertama. Dan apalagi aku kan sekarang aku pernah cerita kan kalau aku ada tumor di tubuhku. Jadi aku fokus bagaimana kesehatan itu prioritas banget itu. Yang penting buat nyenengin diri lah dulu. Karena kan tumor itu obatnya adalah bahagia. Yang membunuh sel tumor itu adalah hormon kebahagiaan gitu loh Ros. Makanya pas waktu aku ke Perancis itu kok malah semakin kecil tumornya karena aku bahagia. Makanya saya fokus lah. Terus tiba-tiba aku nikah dan bikin aku stres. Tumornya takut. Gitu. Kalau kamu? Keputusan yang bijak kalau seperti itu, Mbak. Karena gini, dalam pernikahan itu bahagia, pasti bahagia, Mbak. Pasti ada bahagia. Cuman apa? Ya pasti juga ada nggak bahagianya. Tapi kamu nyesel nggak sih, Ros? Nggak ada. Lu berapa? 10 tahun berarti ya? 10 tahun. Anakku udah 9 tahun. Oh ya, 10 tahun nggak mau menikah. Dan sempat cerai sama istriku. Setelah menikah berapa tahun tuh? Ya usia 1 tahun setengah, 2 tahun. Ya usia 2 tahun aku cerai sama istriku. Ya usia 4 tahun aku balik. Jadi 2 tahunan lah pisah. Wow. Dan balik lagi, rujuk lagi. Berat nggak? Berat karena bukan ngerasa sakit, Mbak. Tapi sebetulnya bukan karena aku berpisah sama istriku yang sakit. Jadi aku buat selama aku pisah sama istriku, aku menjadi seseorang yang sangat puitis. Karena memang begitu tuh. Aku buat puisi-puisi banyak tentang rasa sakit, tentang jatuh cinta, tentang pengorbanan. Waktu menduda itu aku buat puisi-puisi, banyak puisi yang tapi aku bacakan buat antologi puisi digital gitu, aku taruh di YouTube, di Eros Vaniasa yang mau lihat ya. Ya channelnya. Itu puisi-puisi yang lahir ketika aku merasa bener-bener sakit, tapi sakitnya bukan karena aku pisah sama istriku. Jadi definisi sakit yang sebenarnya sakit itu buat aku adalah rindu. Rindu ketika tidak berujung pada temu. Waktu itu aku rindunya ke anak, Mbak. Jadi iya berat itu. Aku pengen yang namanya udah 2 tahun mau ke 3 tahun aku nggak pernah tidur sama anakku gitu, Mbak. Main paling 1 minggu atau setengah bulan sekali aku ke sana. Itu bukan main di luar berapa. Yang rasa banget waktu itu aku pengen tidur bareng anakku, pengen meluk Yasa gitu loh. Yang pas kerasa paling sakitnya. Ya itu namanya merindukan rindu pada entah ya. Sakit ya. Itu paling sakit. Makanya dalam pernikahan itu ya kita nggak boleh menilai hanya nikah enak itu enggak. Dan juga nggak bisa nilai nikah itu nggak enak, itu nggak bisa, karena antara bahagia dan sakit itu jalan bareng.
Karena buat saya kan pernikahan itu bukan tujuan ya Ros, tapi pilihan. Pilihan memang. Pilihan. Jadi setelah jadi kalau pilihan itu kan nggak ada salah benar ya, Nggak semuanya baik, semuanya benar. Hanya saja setiap pilihan ada konsekuensinya. Ada konsekuensi. Kamu menikah ada konsekuensinya, aku nggak menikah juga ada konsekuensinya, ya kan? Lah, ketika kamu akhirnya menikah, ya, dan konsekuensinya kamu penuh dengan drama, ya. Pertanyaannya itu adalah kalau kamu balik lagi ke umur 24 sebelum kamu menikah, kira-kira kamu akan menikah nggak? Kalau dikasih, kan udah tahu nih konsekuensinya nih. Kalau dikasih kesempatan untuk balik lagi ke situ, umur 20 lah atau 24 lah. 24 itu mungkin aku bakal cari kerja dulu, Mbak. Karena waktu menikah itu aku belum sampai sekarang sih. Keuanganmu nggak stabil ya? Keuanganku nggak stabil. Dan rumah tangga itu harus? Ya harus itu kuncinya, Mbak. Yang namanya tanggung jawab ya. Jadi menikah itu bukan perkara aku cinta, aku sayang, enggak, Mbak. Jadi keputusan untuk menikah dengan seseorang itu bukan lagi bicara aku cinta kamu, aku sayang kamu, enggak. Aku bertanggung jawab atau enggak nih sama kamu. Nih cinta tapi enggak bertanggung jawab, sakit terus, Mbak. Akan ditinggalin. Karena cinta itu kan mudah berubah. Sayang itu mudah berubah. Tapi kalau sudah punya tanggung jawab, maka akan kekeh. Jadi mau disakitin seperti apapun, kalau memang benar-benar bertanggung jawab, dia akan tetap terus. Artinya akan tetap lanjut. Artinya kalau kamu balik lagi ke tahun di mana kamu umur 24, mungkin aku kan lebih memperbaiki ke ekonomi aku dulu, ke personal aku dulu. Aku bakal cari kerja yang ya setidaknya penghasilan tetap lah, biar ya aku benar-benar siap untuk membina rumah tangga. Karena kegagalan pernikahanku dulu karena salah satunya karena ekonomi yang belum stabil. Sampai aku harus jadi TKI gitu. Di Malaysia. Ke Malaysia jadi TKI. Ngapain, Ros? Ya Allah. Kerja. Sana pergi cari kerja. Tapi buat teman-teman yang nonton, yang belum menikah, untuk laki-laki, apa yang mau kamu sampaikan? Yang seperti Mbak Novi bilang bahwa pernikahan itu bukan sebuah tujuan. Oke. Tapi sebuah pilihan. Oke. Jadi mau menikah atau tidak, yaitu pilihan, bukan tujuan. Kalau pernikahan dijadikan sebuah tujuan, ketika kamu sampai di sana, percayalah bahwa akan banyak ombak, bahkan banyak banget drama yang akan menimpa. Jadi pernikahan semua selamat menempuh hidup baru itu nggak indah. Ros, memang ada pepatah kan dari bahasa Arab, kullu jadid ghairul ladid. Setiap yang baru gak enak. Tapi selain finansial, Ros, apa yang perlu kami persiapkan sebagai orang yang belum menikah? Kamu kan sudah nikah nih. Walaupun umurnya aku udah pengalaman, udah tua gitu ya. Tapi kan tetap saya nggak pernah punya pengalaman menikah dan kamu sudah menikah gitu. Apa yang ingin kamu kasih aku advice atau saran? Mbak Novi, sebelum nikah kamu harus begini, minimal kalau carilah suami yang begini gitu. Yang pertama itu mental, Mbak, yang harus disiapkan. Kenapa? Apalagi bagi seorang istri ya. Yang pertama mental yang harus disiapkan. Dan harus benar-benar melatih kesabaran. Sabar. Karena masalahnya sabar sama goblok itu beda tipis loh, Ros. Aku tuh sabar gimana? Aku nggak bisa sabar, Ros. Kalau aku tuh kayak gini ya, kayak di travel umrohku gitu. Aku nggak bisa itu, semua harus ada reason, ada alasan. Bukan pas ini begini, ya udah sabar. Enggak, kenapa ini harus begini? Harus ada alasannya. Oke. Aku nggak bisa karena buat saya sabar dan goblok itu beda tipis. Dan aku nggak mau goblok. Sabar kan gimana nih? Aku nggak mau. Bukan yang sabar mengarah ke goblok maksudku. Ya, sabar gini, gimana? Kompromi kali ya. Sabar dalam artian gini. Misal Mbak Novi sebelum menikah, Mbak Novi bisa bebas nih. Ya. Bisa sebebas-bebasnya apapun. Cuman ketika menikah memang butuh kompromi, butuh bincang. Oh, kesepakatan dengan pasangan. Kan seperti itu, Mbak. Seandainya
Itu hanya berbincang apa tertulis, Ros? Kalau aku berbincang sih nggak pasti yang terlalu tertulis. Kan aku belum nikah, jadi aku harus tahu kira-kira itu diingat enggak sama pasangan gitu kan. Yang terpenting itu, jadi kadang apa yang diinginkan istri misal memang ini oke, itu bukan hal yang buruk, tapi kita sebagai suami kan kadang ngerasa jangan dulu lah, kita masih ada ini kan, aku aja sendiri gitu, itu yang harus bener-bener kompromi, dan itu harus yang bener-bener sabar menunda. Contoh kayak aku nih, istriku pengen beli HP misal, oke, itu nggak buruk. Cuman gini nih Mi, kita punya kebutuhan nih kayak sumbangannya Yasa dulu nih, kita selesaikan aja. Jadi HP-nya sabar dulu ya, tunggu dulu. Ya sabar-sabar kayak. Oh gitu. Sabar untuk menunda, bukan yang kayak gini nih Ros. Kebanyakan yang saya pukul ya, sabar kayak gitu. Enggak lah. Ya kalau seperti itu butuh ketegasan justru. Makanya loh, kenapa Mbak Novi kamu mukul saya? Apa salah saya? Nah, itu kan harusnya ada reason. Seorang istri harus butuh ketegasan. Aku ke istriku ketika aku ngomong, dia punya alasan yang tepat dan masuk akal, aku terima. Tapi kalau aku ngomong pas acang nggak tuh bantah. Kayak ngebantah tanpa alasan, tanpa dasar. Itu kan ya gimana? Aku makin marah dong. Tapi kalau misal, Mi kamu nggak boleh seperti ini. Loh kenapa Mo? Aku kan seperti ini karena ini. Aku oke. Oh ada alasannya. Ada, ya alasannya rasional itu. Contoh misal aku mau beli kulkas misalnya. Loh ngapain nih? Di ini nggak usah beli kulkas. Ya kan ini mau kalau beli sayur misal biar nggak busuk, atau beli ikan biar nggak enak tuh, biar simpen. Oke, beli. Ya gitu. Tapi aku pernah berada di fase dimana tuh pengen nikah banget deh. Jadi waktu abiku meninggal. Jadi waktu abiku meninggal itu kan aku dikasih tanggung jawab luar biasa, ya kan, jaga Umi, jaga adik-adikku gitu kan ya. Terus aku rasanya butuh orang, butuh partner ya, gitu ya. Bagi-bagi dong tanggung jawabnya gitu. Sampai akhirnya saya pas bulan Maret abi meninggal, April aku umroh gitu ya. Terus nggak tahu aku komunikasi sama Allah gitu ya di Ka'bah, dan akhirnya kok ternyata nggak harus nikah gitu loh saya. Nggak harus nikah karena bisa diselesaikan dan aku bisa menerima tanggung jawab itu. Mungkin karena baru aja kehilangan, sudah selesai. Dan sempat juga aku pernah ke rumahnya Turmiji Jaka. Cak, aku kok kurang ini ya, hidupku kok yang tadinya suka belok-belok, terus tiba-tiba tuh lancar. Jadi aku kayak kurang semangat gitu loh, saya kurang excited, kok hidup gini-gini aja gitu. Akhirnya sama Kak Turmizi bilang gini, coba nikah Nov, kamu akan begini-begini terus itu, katanya gitu. Iya lah, aku pengen tuh waktu itu, tapi kan cari orang yang kan nggak kayak beli mobil nyari suami tuh saya. Cari pasangan itu susah sebetulnya, Mbak. Iya. Masalahnya kan seumur hidup loh, Mbak. Seumur hidup itu lama. Mobil atau motor atau HP nggak suka tinggal jual. Iya, tinggal jual beli. Iya. Cari pasangan itu memang ya susah gampang. Apa saya jual juga ya? Ini nggak mungkin habis kalau kita ngomongin terus-terus kan, waktunya sudah habis. Oh iya. Oke, terima kasih buat teman-teman. Tapi closing statement, Ros sebagai orang yang sudah menikah, apa yang mau disampaikan? Menempuh hidup baru dalam pernikahan itu tidak akan baik-baik saja. Tapi? Ya tidak akan baik-baik saja, nggak ada. Tapi jangan pernah menyesal apa yang sudah kamu pilih. Karena itu bentuk dari tanggung jawab. Pernikahan bukan sebuah tujuan. Tapi pilihan. Thank you.